Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Reviva Berliana dan saya dari Prodi S1 Teknologi Pangan dengan NIM 120524200037. Jadi, dalam video ini saya membuat video ini untuk melengkapi tugas bahasa Indonesia dan oleh karena itu, maka dalam video ini saya akan mempresentasikan atau menerangkan mengenai kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan juga bahasa negara. Oke, langsung saja kita mulai. Seperti yang bisa kita lihat seperti sekarang ini, bahasa Indonesia itu merupakan bahasa nasional negara Indonesia. Jadi dapat kita ketahui bahwa bahasa Indonesia itu dijadikan sebagai alat komunikasi antar daerah dan selain itu juga bisa dijadikan sebagai alat pemersatu bangsa. Namun, ketika kita tilik balik pada masa lalu, kita dapat mengetahui bahwa bahasa Indonesia itu memiliki sejarah dan juga perjalanan yang panjang. Hal ini berawal pada tanggal 28 Oktober 1928 yang dimana para pemuda merumuskan Sumpah Pemuda yang memiliki 3 sumpah dan yang nomor 3 itu berbunyi, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dari situlah awal yang menunjukkan bahwa bahasa Indonesia itu adalah bahasa nasional yang terpilih. Bahasa Indonesia dikukuhkan lebih tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945 yang lebih tepatnya itu 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi hal ini dapat terjadi karena dalam Undang-Undang 1945 tertuang pada pasal 36 itu berbunyi bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Jadi pada tanggal 18 Agustus 1945 itu sudah sah bahwa bahasa Indonesia itu menjadi bahasa nasional yang memiliki kedudukan sangat kuat dan digunakan untuk tata pemerintah serta urusan kenegaraan. Bukan hanya Undang-Undang Dasar 1945 saja, tetapi banyak peraturan perundang-undangan yang mendukung bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Undang-undang ini mengatur tentang lambang, bahasa, dan juga lambang negara. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia itu memiliki banyak fungsi. Di antara fungsi-fungsinya yang pertama adalah sebagai alat komunikasi. Jadi bahasa Indonesia itu digunakan untuk semua kalangan, baik anak muda, anak kecil hingga tua dari berbagai macam daerah. Lalu yang kedua adalah sebagai identitas nasional. Jadi bahasa Indonesia itu menjadi identitas bangsa Indonesia sekaligus juga menjadi simbol kebanggaan. Lalu yang ketiga adalah bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa. Kita dapat mengetahui kan bahwasannya Indonesia itu memiliki keberagaman. Salah satunya adalah keberagaman bahasa daerah. Jadi, tanpa adanya bahasa Indonesia, kita akan kesulitan untuk berkomunikasi dengan warga atau masyarakat daerah lain. Oleh karena itu, bahasa Indonesia hadir dan menjadi bahasa nasional untuk bisa mempersatukan masyarakat, semua masyarakat yang ada di Indonesia. Selain ketiga fungsi utama tersebut, bahasa Indonesia juga memiliki fungsi-fungsi lain seperti simbol persatuan, sarana perjuangan, bahasa resmi kenegaraan, bahasa media massa, hingga
alat pengembangan iptek. Oke, mungkin sekian saja presentasi saya mengenai kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Bila ada salah kata, saya meminta maaf. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.